Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat podcast Palu. Jumpa lagi bersama saya Heri Susanto di Ini Palu Top, Podcastnya orang Palu. Kak Dayat, Ya, apa kabar Kak Dayat? alhamdulillah selalu baik. Lama kita tidak ketemu Kak Dayat. Ya. Saya terakhir seingat saya ketemu waktu di Dombu. Tunggu ya. Nah, Kak Dayat mungkin ingat, yang saya paling ingat, Kak Dayat naik motor. Betul. Motor lain. Iya, iya, iya. Ya jadi sahabat podcast, tamu kita malam ini adalah Hidayat Lama Karate. Seperti teman-teman tahu dulu beliau terakhir menjabat di struktur pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai sekretaris, memutuskan untuk berhenti dan memilih untuk berkompetisi di pilkada di 2020 Kak Dayat ya. Iya. Nah, hari ini kita ketemu lagi sama beliau sekalian nostalgia gitu. Nah, Iya. Kak Dayat yang paling saya ingat dari Kak Dayat itu adalah image atau branding sebagai birokrat muda. Saya pikir itu tidak bisa dipisahkan. Branding sebagai birokrat muda itu juga selama ini sepengetahuan saya ya, selama berkarir sebagai jurnalis, beberapa kali saya lihat memang branding atau image itu memang betul. Tadi saya cerita waktu kita ke Dombu, Kak Dayat naik motor juga. Terus soal Kak Dayat ini yang saya juga paling berkesan adalah soal visi sebenarnya Kak Dayat. Kak Dayat ingat arsitek komunitas Arkom? Iya, betul, betul. Itu Ingat saya sekali. dan kawan yang ketemu Kak Dayat malam-malam. Iya. Saya antri dari sore itu untuk ketemu Kak Dayat itu. Saya antri dari sore waktu itu, kalau Kak Dayat ingat kita ajukan waktu itu kan sedang gencar pembangunan pasca bencana itu Iya, Kak Dayat. Nah, saya dengan teman Arkom membawa konsep hunian tapi di pesisir. Iya. Dan waktu itu konsep itu ditolak. Tidak bisa- Ditolak. Iya. Nah, ini yang saya mau bilang, visinya memang beda dan out the box gitu ya. Iya. Saya mau cerita waktu itu konsep itu betul kata Kak Dayat, berat sekali. Karena waktu itu zonasi itu kan belum ada. 200 meter zona berbahaya itu. Terus ini kan konsep yang dibawa partisipasi. Betul. Nah, hari itu konsep itu kan belum ada dan semuanya top down gitu dari pemerintah. Pemerintah skemanya ada hunian, silakan masyarakat ke sana gitu, pemerintah yang bangun. Tapi ini masyarakat yang maju gitu. Saya mau bangun sendiri gitu. Dan Hidayat yang setuju. Kak Dayat tahu hunian yang di Mamboro itu yang Kak Dayat resmikan itu hunian mandiri itu juara 3 PBB. Wah, luar biasa. Kak Dayat tahu tidak? Saya tidak tahu lagi. Juara 3 PBB itu Kak Dayat. Oh, gitu ya. Hari Habitat Internasional kan Surabaya jadi juara 1 kota habitat. Iya. Nah, yang di Mamboro itu hunian mandirinya itu yang Kak Dayat setuju itu juara 3 di soal konsep hunian yang adaptif Iya. dari bencana dan perubahan iklim khusus untuk pesisir. Juara 3 itu Kak Dayat. Alhamdulillah. Iya. Itu luar biasa visi untuk menyetujui itu. Karena hari itu kan tidak ada Kak Dayat. Memang waktu itu memang konsepnya adalah bahwa semua top down ya, semua konsep, semua model itu ditetapkan oleh pemerintah Iya, berdasarkan hitungan teknis yang sangat rumit sekali untuk bisa dilakukan, dan kemudian ada waktu yang terlalu lama untuk bisa menyelesaikan itu, dan kemudian ada gagasan dari Arkom dan beberapa kelompok-kelompok organisasi NGO lainnya untuk mencoba membangun hunian bagi masyarakat, dan hunian itu yang berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada. Dan ketika disuruh konfirmasi ke PUPR, mereka mengatakan bahwa sulit untuk bisa diterima karena hunian yang dibangun dipastikan adalah hunian yang bisa tahan terhadap persoalan kebencanaan. Tapi saya berkeyakinan hari itu bahwa konsep hunian yang ditawarkan oleh Arkom adalah konsep hunian yang justru yang ramah dan kemudian yang bisa bersahabat dengan bencana. Kenapa? Karena tidak menggunakan perkuatan dengan beton-beton, tapi dengan kayu betul. yang dia bisa bergerak dan sebagainya, justru lebih aman. Iya. Ya, alhamdulillah. Dan juara 3 Kak Dayat. Alhamdulillah. Nanti Ya. Kak Dayat boleh searching beritanya. Rame itu juara 3 PBB, kelas PBB dari 90 negara di dunia. Dan itu harusnya diapresiasi. Betul. Dan itu harus dijadikan model bahwa ketika terjadi bencana di tempat tertentu misalnya, maka konsep ini bisa dibangun. Dan Dan itu hari- sudah berhasil di Sulawesi Tengah.
Dan hari ini berkat Kadayat juga dan teman-teman Arkom, skema untuk relokasi mandiri itu akhirnya disetujui. Iya. Alhamdulillah, hebat. Iya. Itu yang saya bilang. Nah, kita juga tentu apa ya, kalau saya pribadi berpikir punya visi yang ke depan, punya visi yang out the box gitu. Iya. Karena kan kalau kita mengikuti alur pemerintah kan pasti out the box itu, tidak boleh kita punya skema sendiri. Tapi Kadayat memutuskan untuk itu. Artinya itu kan pasti bukan terbangun sendiri gitu. Saya pikir itu juga bicara soal karakter. Saya cuma ingin katakan bahwa ketika di banyak kesempatan birokrasi dikatakan selalu berpikir on the box, artinya tidak bisa berpikir di luar, membuat kebijakan di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebenarnya tergantung dari masing-masing individu ya. Kalau kita bicara tentang menyelenggarakan pemerintahan, memang kita kan tidak bisa lepas dari aturan, itulah on the box-nya. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana membuat kebijakan, di situ dibutuhkan ada yang namanya seni pemerintahan. Ya. Nah, seni pemerintahan inilah kita harus berpikir di luar box. Tapi di luar box itu yang memang betul-betul kita sudah pahami bahwa ini konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita membuat kebijakan, kita mengambil langkah berpikir di luar box itu, maka kita harus konsisten. Konsisten bahwa kita siap menanggung semua resikonya dan tidak boleh kita limpahkan kepada yang lain. Makanya saya hanya tersenyum saja kalau dikatakan bahwa birokrasi, apalagi saya dulu pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur, kemudian dikatakan bahwa calon dari birokrasi itu akan selalu berpikir on the box. Saya kira itu dalam prakteknya tidak begitu. Yeah. Terbukti dalam penanganan kebencanaan kemarin, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang lahir dan kita putuskan bersama-sama ketika kita duduk membahas itu di ruangan sekda, dan kemudian program-program itu bisa jalan di luar ketentuan yang berlaku. Banyak sekali yang kita putuskan di luar aturan-aturan, tapi memang betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Ya. Itu tadi cerita salah satu poin yang penting ketika di situasi bencana kemarin memang kita mau dibilang gagap juga iya, karena kita baru pertama mengalami. Akhirnya muncul keputusan-keputusan yang penting juga. Salah satunya dibuat Kadayat itu tadi yang saya mau bilang bahwa karakter untuk punya visi yang berbeda itu kan tidak datang begitu saja. Itu kan ada proses dari dulu seperti apa dan karakter kita terbentuk seperti apa. Kadayat boleh cerita sedikit dulu seperti apa sih Pak perjalanan hidup? Karena setahu saya kan kalau kita sih ingatnya Kadayat adalah birokrasi, tapi kita tidak tahu apa yang membangun karakter dia sehingga ada image yang mengatakan sebagai birokrat tulen gitu, birokrat yang punya mental baru. Silakan Kadayat. Iya, sesungguhnya ketika kita bicara tentang profesi, saya selalu berpikir tentang profesionalisme dalam bekerja. Saya paham betul bahwa menjadi pemerintah itu tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau semua teman-teman birokrasi memahami itu, bahwa tugas utama pemerintah hadir adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tidak akan ada birokrasi yang melayani seenaknya, birokrasi yang melayani tidak maksimal, tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kenapa? Karena memang dia paham betul apa yang menjadi tugasnya. Alhamdulillah sejak berkarir di birokrasi, saya sudah menanamkan dalam diri saya bahwa tugas itu melayani gitu. Nah, kalau tugas kita melayani, maka jangan pernah ada orang yang datang kepada kita untuk memintakan sebuah pelayanan yang baik dan kemudian kita lakukan dengan cara yang tidak baik. Kenapa? Karena sifatnya sangat monopoli. Coba bayangkan, pelayanan pemerintah itu kita tidak bisa dapatkan di tempat yang lain. Kan begitu? Pelayanan pemerintah hanya ada di pemerintah. Sehingga orang semua datang butuh dengan kita. Ketika kita merasa dibutuhkan, kadang-kadang perilaku kita berubah. Tapi kalau kemudian saya ingin sampaikan teman-teman birokrasi bahwa sesungguhnya bukan masyarakat yang butuh kita sebenarnya. Kita butuh kehadiran masyarakat karena supaya kita bisa menjalankan tugas kita. Coba kalau tidak ada orang datang dengan kita, apa yang kita mau buat gitu loh. Nah, cuman kadang-kadang hari ini terbalik. Kesannya terbalik. Bahwa masyarakat butuh kita dan kita boleh melayani mereka sesuka-suka kita saja. Nah, itu yang kemarin saya sering sharing, saya bagi dengan teman-teman bahwa di awal karir saya di birokrasi saya sudah menanamkan itu. Saya katakan bahwa saya akan melayani masyarakat secara utuh, penuh, tanpa melihat mereka itu siapa dan membedakan mereka itu siapa. Nah, itu prinsip yang saya tanamkan dari awal dan saya jalankan sampai di akhir
masa tugas saya sebagai birokrasi itu. Itu saja modal saya yang berbeda mungkin dengan yang lain, sehingga saya merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda antara saya dengan yang lain, itu aja. Termasuk tadi itu image sebagai anak muda gitu ya, betul-betul terbangun dan ya memang kelihatan gitu, ke Dombu kita naik motor gitu, terus ketemu dengan orang, termasuk ketemu penyintas. Saya yang paling saya ingat di Pogombo gitu Pak, ada dari Mapuro, dari mana bicara soal partisipasi. Kan bayangan kita waktu bencana kemarin itu kan yang ketemu Pak Gub atau Pak Sekda itu kan elit-elit gitu ya yang akan membangun. Tapi akhirnya kita diterima dan keputusannya juga bagus sekali dan menurut kita luar biasa gitu. Alhamdulillah. Ada partisipasi yang dibuka. Kadayat juga pernah di Palu juga. Kota Palu ya. Kota Palu, terus di Banggai Laut kalau tidak salah. Kadayat ya. Nah, Kadayat di dua daerah itu apa yang Kadayat ambil sehingga juga membangun karakter Kadayat? Kan beda itu, Palu dan saya hanya ingin bilang bahwa saya bersyukur sekali pada waktu itu. Bersyukur kepada Allah, kenapa? Karena dalam perjalanan karir birokrasi saya waktu itu, Allah melengkapkan pemahaman saya tentang karakter masyarakat. Kalau waktu itu saya bertugas di Kota Palu sebagai ibu kotanya pemerintahan, kemudian sempat bertugas di provinsi, artinya berhubungan dengan orang-orang dalam wilayah kota. Nah, ketika saya diberi amanah untuk menjadi pejabat bupati di Banggai Laut, saya melihat bahwa ini adalah ruang baru yang Allah berikan kepada saya untuk memahami tentang kondisi Sulawesi Tengah secara keseluruhan, secara utuh. Jadi saya sudah pernah sampai di sebuah wilayah, di mana wilayah itu adalah wilayah yang terluar, terjauh, dan merupakan wilayah pulau, dengan transportasi yang tidak ada lainnya kecuali kapal, kan begitu. Dan saya juga sudah sempat diberi amanah oleh Allah untuk bekerja di pusat pemerintahan di ibu kota Palu, sehingga dua wilayah ini mewakili Sulawesi Tengah secara keseluruhan, sehingga menambah kekayaan pemahaman saya tentang kondisi Sulawesi Tengah sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa kemudian kemarin saya memutuskan untuk berani keluar dari birokrasi ini, berani berhenti dari posisi saya sebagai sekda, karena saya merasa bahwa Allah sudah perjalankan saya di cukup banyak posisi. Dari perjalanan itu, kemudian saya juga merasa bahwa Allah sudah cukupkan pemahaman saya tentang inilah kondisi Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Dan dari posisi itu kemudian saya berniat waktu itu. Saya berniat menyatakan diri bahwa jika Allah memberi amanah kepada saya, maka saya ingin menawarkan diri saya kepada masyarakat untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah Allah berikan pemahaman kepada saya lewat posisi-posisi tadi itu. Nah, dari dua wilayah itu memang karakter yang sangat berbeda. Satu ibu kota pemerintahan, kemudian satu kabupaten terjauh, terluar, yang terdiri pulau-pulau, dan memang masyarakatnya membutuhkan hadirnya pemerintahan yang harus sering dekat dengan mereka. Itu wilayah pulau penanganannya tentu berbeda. Palu dengan infrastruktur yang lumayan lengkap gitu ya, tiba-tiba kita dengan wilayah yang begitu jauh dan kemudian persoalan infrastruktur yang terbatas dan kemudian fasilitas-fasilitas yang masih perlu didukung. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir tidak apa-apa, saya korbankan semua yang saya punya, kemudian saya yang telah Allah perjalankan di banyak posisi tadi itu dengan sebuah niat yang tulus untuk membantu mereka. Tapi kemudian pada akhirnya memang saya tidak kalah ya waktu itu, hanya Allah belum mentakdirkan saja saya jadi gubernur. Insya Allah. Berada di posisi sekda itu kan, kalau kita sebagai orang awam kan lihat itu posisi nyaman gitu ya, posisi puncak sebagai seorang birokrat PNS gitu ya. Tiba-tiba keluar Pak, zona nyaman sekali. Kenapa Bapak berhenti dari situ? Saya sesungguhnya bukan berhenti dalam arti cuman karena ada kepentingan lain, kepentingan tertentu, harapan-harapan rendah. Saya berhenti dari sekda itu sesungguhnya memang Allah sudah cukupkan waktunya di situ. Dan kemudian diperjalankan menjadi calon gubernur. 3 tahun Pak ya waktu itu? 3 tahun, saya 3 tahun.
Banyak memang yang menanyakan kepada kenapa sih Bapak harus berhenti? Iya. Saya bilang Termasuk saya itu Pak, Ya. sayang sekali. saya Maksudnya karirnya masih panjang gitu. Ya, saya secara pribadi sih sebenarnya juga kan sebagai manusia biasa, kalau mau menggunakan akal-akal saya menghitung-hitung kenapa harus berhenti, maka tidak ada satupun hitungan yang benar. Tapi kemudian saya menggunakan keyakinan saya bahwa ya itulah waktu yang Allah cukupkan bagi saya menjadi seorang sekda, dan kemudian Allah perjalankan saya menjadi calon gubernur, dan kemudian di akhirnya ternyata Allah tidak takdirkan saya jadi gubernur, kan begitu. Jadi bukan berarti kita kalah sebenarnya, belum ditakdirkan, tapi kita sudah diberi pemahaman, diberi kesempatan untuk memahami tentang ini loh Sulawesi Tengah, ini loh beralih dari birokrasi ke politik, ini loh anunya posisinya. Tapi kemudian karena keyakinan tadi itu, maka tidak ada sedikit pun kekecewaan, tidak ada sedikit pun penyesalan dari proses itu, karena saya yakin bahwa itulah perjalanan takdir saya, dan saya akan menjalani itu dengan senang hati, karena itulah yang tertulis untuk saya, yang Allah berikan, sehingga saya yakin betul bahwa dalam perjalanan ke depan, jika kita jalani dengan baik, insya Allah mudah-mudahan ruang-ruang untuk kita bisa bekerja buat masyarakat masih tetap terbuka. Amin. Waktu di momen pilkada itu kan kita juga disuguhi pemandangan yang berbeda. Kalau menurut saya sih pemandangan sejuk. Kadayat kan ingat waktu beberapa momen ketemu Kak Cudi yang gubernur sekarang ya. Nuansanya sejuk gitu, tidak ada kelihatan bahwa ini sebuah kompetisi yang harus kita gontok-gontokan gitu. Bagaimana Kadayat waktu itu perasaannya? Ya, begini. Ketemu senior waktu itu. Ya, begini. Sesungguhnya apa sih tujuan kita berpolitik sebenarnya? Kalau saya bilang bahwa tujuan kita berpolitik itu bukan untuk kepentingan kita sebenarnya. Tujuan kita berpolitik itu sesungguhnya menurut saya adalah karena ada kepentingan rakyat di sana harus kita perjuangkan gitu loh. Jadi kita masuk ke ruang saya bukan kita. Saya secara pribadi waktu itu ketika saya mau masuk ke ruang politik itu, yang saya bayangkan bukan kepentingan saya gitu loh. Bukan kepentingan saya secara pribadi. Kenapa? Kalau kepentingan saya secara pribadi, untuk apa saya masuk ke ruang-ruang itu? Di sekda itu tidak ada lagi yang kurang sebenarnya. Apa yang kurang fasilitas di situ? Tidak itu ada. Tadi yang saya bilang zona nyaman itu. Tapi kan kemudian ketika kita melihat ada rakyat di sana yang membutuhkan hadirnya pemerintahan, sebuah pemerintahan yang bisa membantu mereka mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka, menyelesaikan persoalan-persoalan mereka, maka saya terpanggil gitu. Ketika saya terpanggil itu, maka di situ yang selalu saya bayangkan rakyat di sana yang membutuhkan kita hadir. Saya tidak berpikir tentang kepentingan saya pribadi. Mungkin akan orang bilang, wah mustahil. Iya, bagi mereka mustahil, tapi saya itulah semangat saya kemarin terlibat itu. Sehingga saya ingin katakan melalui kesempatan pada teman-teman yang lain, kalau memang tujuan berpolitik itu masih besar kepentingan kita di dalamnya, dan kita jual rakyat sebagai pihak lain yang sesungguhnya kita mau perjuangkan, padahal ketika ditimbang-timbang ternyata kadarnya lebih banyak kepentingan kita pribadi di situ yang kita mau perjuangkan, maka itu yang kemudian menurut saya tidak sepaham. Itulah sebabnya kenapa pilkada kemarin kita bawa dengan suasana damai. Saya katakan bahwa hari ini kita ingin wujudkan demokrasi yang damai. Orang bilang tidak ada demokrasi, tidak ada politik itu yang damai. Kenapa? Di situ ada kompetisi. Di situ orang semua menggunakan semua cara untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Ya silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi di saya waktu itu sebagai generasi muda yang tampil di kompetisi politik besar sebagai calon gubernur berhadapan dengan senior kita, saya ingin katakan bahwa dari kami generasi muda, kita ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ingin perlihatkan dari kami generasi muda mampu mewujudkan demokrasi yang damai itu. Kenapa? Karena tujuan kita berpolitik adalah ada kepentingan rakyat yang kita perjuangkan di sana. Sehingga untuk apa kita saling memfitnah? Untuk apa kita saling menghasut, saling menjelek-jelekkan? Itu tidak akan mengangkat derajat kita. Mari tawarkan saja program kita ke masyarakat. Kalau mereka setuju, silakan. Kalau mereka setuju, ya tidak apa-apa. Saya katakan di masyarakat, waktu itu saya bilang bahwa kalau saya jadi gubernur, maka kalian yang senang. Karena saya akan betul-betul menghabiskan waktu saya bekerja buat kalian. Membantu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat itu. Tapi kalau saya tidak jadi gubernur, begini seperti hari ini. Minta maaf, saya yang senang. Lebih santai. Ya, artinya Tuhan meringankan beban saya, kan begitu. Tapi di antara suasana di mana saya hari ini tidak diberi amanah menjadi gubernur, tapi kemudian saya tidak pernah berhenti berpikir tentang masalah-masalah masyarakat. Saya masih sering berdiskusi dengan mereka, membantu mencarikan solusi atas masalah-masalah mereka, walaupun saya katakan ruang saya belum begitu besar untuk bisa membantu mereka, sehingga permasalahan yang tidak mampu saya selesaikan,
saya teruskan kepada pemerintahan yang ada lewat teman-teman yang bisa berkomunikasi dengan pengambil kebijakan hari ini. Dan hubungan sampai sekarang dengan Kak Cudi juga ya baik jalan. Tidak ada masalah. Saya mendukung pemerintahan yang ada hari ini. Kenapa? Karena mendukung pemerintahan itu artinya kita konsisten dengan perjuangan kita. Konsistennya adalah bahwa kalau kita dukung dia, maka apa yang kita tawarkan ke masyarakat kemarin, persoalan masyarakat lagi ujungnya yang kita bantu selesaikan. Kalau kita misalnya mengadakan berkonfrontasi dengan pemerintah yang ada sekarang ini, berarti lagi-lagi saya masih melihat bahwa masih terlalu besar kepentingan kita yang kita ingin perjuangkan agar supaya kita dapat hal-hal yang kita ingin. Gitu. Kita masih banyak PR lah Pak, jangan konfrontasi. Gitu. Terlalu banyak masalah kita di Sulawesi Tengah ini. Kadet, beberapa hari ini kan ya tadi Kadet sempat cerita sudah agak santai gitu ya. Terakhir saya lihat di Dewan Masjid juga. Beberapa kali saya lihat juga vlog biasa. Yang terakhir saya lihat di lahan pertanian atau apa itu, bawa vlog soal kondisi pertanian. Gimana sekarang Kadet? Banyak mengisi di kesibukan apa? Masih di PMI juga tuh? PMI ya. Sampai dengan hari ini saya masih menjalankan tugas sebagai Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah dan juga masih menjalankan tugas sebagai Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah. Dan kemudian di luar aktivitas itu saya mengisi waktu saya dengan berkebun, ya, kemudian mengolah lahan di kebun, menanam beberapa jenis tanaman, ya, dan kemudian. Sahabat podcast tadi ada gangguan sedikit, biasalah. Kalau berhubungan dengan koneksi ya ada saja gitu Kadet. Kadet, tadi kita sampai soal mengisi waktu di posisi sekarang gitu yang saya membayangkan tidak lagi sibuk kayak dulu harus pagi kantor gitu, harus ketemu siapa. Berarti sekarang lebih banyak menikmati itu Pak. Tapi sekarang sibuknya beda ya. Sibuk juga, keluar pagi keluar malam juga tiap hari kan kita tahu. Tapi sibuknya tidak diatur protokoler ya. Mau kemana ya? Sibuknya itu sibuk yang menyenangkan. Iya. Artinya kita terlepas dari beban-beban yang terlalu berat. Dan kemudian kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati ruang-ruang di mana ketika amanah itu belum lagi diberikan oleh Allah, tapi kan ada amanah lain yang kita jalankan. Jadi saya kira tinggal kita bagaimana memaknai semua posisi itu kan. Saya maknai bahwa itulah waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa lebih menikmati hidup ini dengan suasana yang lebih ringan bebannya. Tapi kok memilih untuk ke sektor pertanian, terus peternakan? Apakah memang itu Kalau saya sih membayangkan banyak orang begitu dia keluar dari jabatannya menjadi pebisnis gitu, apa gitu. Tapi pertanian, peternakan. Karena begini, karena semangat perjuangan saya dari dulu itu kan ingin bersentuhan dengan mereka, ingin membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Itulah sebabnya hari ini kenapa kemudian saya terjun ke ruang-ruang itu. Saya ingin tahu ini loh masalahnya masyarakat ketika dia bekerja di sektor pertanian, ketika ada dia di perkebunan, ketika ada dia di peternakan dan lain-lain. Jadi saya menganggap bahwa itulah cara untuk kita mendapatkan pemahaman langsung tentang persoalan-persoalan masyarakat yang dulunya kita dengar, kita lihat, tapi kita tidak rasakan gitu. Nah itu kira-kira yang memotivasi sehingga nanti ke depan jika ada ruang-ruang lagi yang Allah berikan kepada kita untuk bisa terlibat lagi di urusan pemerintahan ke depan, paling tidak pemahaman yang dulu kita dapatkan hanya dari mendengar dan melihat, itu kita sudah dapatkan dan merasakan langsung Allah. Artinya kita sudah tahu ini problemnya ada di sini. Kita bukan hanya mendengar tapi juga melihat dan menjadi pelaku di situ gitu. Betul ya. Tapi kalau bicara soal pertanian, terus perkebunan mungkin juga peternakan, apa kita punya potensi Pak? Sebenarnya kalau kita lihat sumber daya kita ya, kita lihat daerah kita, Sulawesi Tengah ini termasuk daerah yang sangat potensial di bidang komoditi itu. Kita punya daerah-daerah yang menjadi penghasil beras misalnya, penghasil jagung, penghasil ikan, yang lahan-lahan memang subur, yang bisa dikembangkan potensial. Sigi itu setahu
sampai bisa IP 400. IP 400 kan bisa berkali panen. Iya, jadi itu sebenarnya menjadi potensi Sulawesi Tengah sebenarnya. Jadi saya selalu katakan di mana-mana bahwa kalau saya sih tidak terlalu tidak terlalu melihat bahwa potensi tambang itu adalah potensi hal yang sangat penting bagi daerah, tapi itu hanya bisa dirasakan oleh sekelompok kecil orang saja. Tapi kalau kita bicara tentang pertanian, perkebunan, kelautan, itu adalah sektor yang memang betul-betul masyarakat kita banyak hidup di situ. Dan nyata juga ada. Iya. Kalau pertambangan kan mungkin kita harus adaptasi, harus. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau saya ada di posisi pemerintahan waktu itu ya, diberi keamanan waktu itu, maka saya akan konsen di sektor itu, komoditi itu. Karena Sulawesi Tengah akan bisa berkompetisi, Sulawesi Tengah akan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini dari sektor itu, sektor komoditi itu. Boleh dibilang bahwa Sulawesi Tengah dikenal karena menjadi salah satu daerah tambang terbesar di Indonesia misalnya, ya tambang nikel misalnya, bisa saja. Tapi sesungguhnya kalau kita ingin bicara tentang bagaimana kita meningkatkan daya saing daerah kita dari sektor komoditi ini memberi peluang yang cukup besar untuk kita bisa sama bahkan lebih dengan daerah-daerah lain. Karena potensi sumber daya kita menunjang untuk itu bisa terjadi. Apabila pemerintah misalnya mau terlibat masuk ke dalam untuk mengisi ruang-ruang itu, saya yakin betul Sulawesi Tengah akan menjadi satu provinsi, apalagi sekarang lagi ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan. Wah, ini Sulawesi Tengah strategis sekali. Insya Allah mudah-mudahan di bawah kepemimpinan pemerintahan ini peluang-peluang besar itu bisa ditangkap untuk mendorong Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang menjadi penyuplai untuk kebutuhan pangan di ibu kota negara baru. Kalau begitu, kalau menurut Kak Dayat, problem kita apa sebenarnya untuk mengembangkan itu? Kalau artinya kan tadi kita sudah tahu gitu, potensi kita begini, pertanian, terus perikanan juga segitu gitu ya. Tadi kita ternyata problemnya apa sebenarnya? Apa soal SDM, apa soal infrastruktur, apa soal apa? Saya kira itu yang harus didata oleh pemerintah, itu yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Betulkah daerah Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya yang begitu besar itu, lahan yang subur dan sebagainya ini sudah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakatnya? Betulkah itu? Nah, sebagian orang mengatakan bahwa itu sangat berkaitan erat, tapi kan kita belum pernah atau mungkin kita belum mempunyai data yang real. Bagaimana sih sebenarnya kontribusi terhadap daerah yang subur, daerah yang potensial sumber dayanya terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kalau ini bisa kita ukur, kalau ini bisa kita lihat dan kita temukan apa masalahnya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau itu penting, Pak. Kalau kita bayangkan misalnya Sigi itu siapa yang tidak tahu, termasuk lumbung beras juga di sini. Tapi kalau kita bicara data, masih masuk daerah tertinggal Sigi itu, karena potensi petani itu. Ya itu dia. Nah disitulah dibutuhkan dari pemerintah sebenarnya. Kenapa sih kita daerah yang punya potensi, tapi kok tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya? Kan begitu. Daerahnya tertinggal, kemudian masyarakat miskinnya masih cukup banyak, penganggurannya masih begitu besar. Nah ini kan menjadi tanggung jawab siapa ini? Sebenarnya itu jadi tanggung jawab pemerintah. Makanya dibutuhkan ada data yang real dan langkah yang konkret. Kemudian langkah apa yang harus segera dilakukan? Sebenarnya langkah konkret dilakukan adalah segera menemukan masalahnya, mencarikan solusi penyelesaian masalah. Memang orang bilang itu kata-kata yang ideal. Bagaimana prakteknya? Ya saya sulit menjelaskan prakteknya karena saya tidak di posisi pengambil kebijakan, kan begitu. Coba kalau saya di posisi pengambil kebijakan, tentu mudah untuk menjalankan ini. Insya Allah mudah. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita masih terus berpikir tentang bagaimana masyarakat harus dibantu, harus difasilitasi agar supaya cerita tentang memerdekakan masyarakat dari sektor usahanya mereka bisa terwujud. Dan masyarakat hari ini membutuhkan adanya campur tangan pemerintah untuk menghadirkan pasar bagi mereka supaya produk-produk komoditi mereka itu sampai ke pasar dengan harga yang layak bagi masyarakat. Nah pasar ini yang dibutuhkan, diminta oleh masyarakat Indonesia oleh pemerintah. Pak, saya menarik setiap bicara pasar itu karena kan faktanya kita masih kesulitan.
waktu itu pernah saya diskusi dengan salah satu perusahaan besar di Sulawesi Tengah, mungkin kalian juga tahu. Dia butuh misalnya beras berapa ton gitu di satu daerah, tapi daerah itu tidak mampu gitu, alasannya karena tidak bisa continue gitu. Ya. Kan problem juga itu Pak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang produksi hasil komoditi misalnya, kalau misalnya ada daerah yang punya ruang, punya peluang untuk bisa mendapatkan pasar yang membutuhkan adanya kontinuitas produksi dengan jumlah yang besar misalnya, kan sesungguhnya di Sulawesi Tengah ini banyak sekali daerah yang punya, misalnya contoh beras misalnya, atau jagung atau apa saja, kan bisa ada dilakukan survei untuk melihat potensi yang sama di daerah yang lain. Jadi saling mengisi kebutuhan tadi itu dengan mendapatkan suplai dari daerah lain yang dalam wilayah Sulawesi Tengah. Justru kerjasama antar daerah itu menjadi penting sekali. Ya. Maka disitulah tugas pemerintah provinsi sesungguhnya melakukan koordinasi dengan berbagai daerah dalam rangka membangun kerjasama antar daerah. Tidak perlu kita bicara tentang bagaimana kita bekerjasama dengan daerah lain misalnya. Kerjasama antar daerah dalam provinsi saja itu sesungguhnya bisa memberi ruang untuk saling mengisi sebenarnya. Kekurangan di sini bisa disuplai oleh apa? Ya, seperti ada yang bisa menentukan pasar kan gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil tapi betul-betul rakyat. Ya, konkret itu Pak. Konkret. Pasar itu konkret itu. Lagi-lagi kalau tanya bagaimana caranya? Ya, caranya ya, harus ada yang berani mengambil peran itu, untuk melakukan koordinasi. Kalau orang lebih detail lagi, lantas konkretnya seperti apa? Ya susah saya menjelaskan itu kan, karena setiap orang, setiap pemimpin pemerintahan kan punya gaya masing-masing gitu. Iya. Kalau saya sampaikan nanti itu kan gaya saya. Ya, mungkin tidak akan sama dengan gaya yang lain kan begitu. Nanti dituduh orang. Ya, jadi gaya kemungkinan juga sama. Oke, closing statement. Oke, Kadayat, tadi kita banyak ngobrol dari awal karir, kemudian proses sampai masuk ke apa ya? Kalau saya bilang level tertinggi sebagai seorang birokrat. Kadayat, apa pesan yang berarti yang bisa dibagi ke teman-teman podcast Palu? Terutama konteksnya sebagai anak muda gitu ya. Jadi pertama saya merasa bahagia sekali kan bisa ada di tempat ini dan kemudian bisa berbagi cerita dengan masyarakat, teman-teman masyarakat generasi muda. Walaupun usia saya sebenarnya sudah tidak bisa terlalu dikatakan muda lagi, saya sudah 50 tahun hari ini. Tapi buat generasi muda saya katakan bahwa kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh takut untuk menghadapi sesuatu yang baru. Kalau kita mau berhasil, kita harus berani keluar dari zona yang nyaman untuk berebut, untuk masuk ke ruang-ruang di mana ruang-ruang itu sesungguhnya tidak memberikan kepastian apapun kepada kita. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita punya sekarang. Kalau kita tinggalkan yang lama ini, tidak perlu takut untuk itu. Kenapa? Karena dengan kita berani meninggalkan zona yang nyaman itu, kita ada punya kekuatan, punya keberanian untuk terjun masuk ke ruang-ruang baru itu. Nah disitulah dilihat bahwa siapa sih sesungguhnya orang yang punya niat yang tulus dan ikhlas untuk mau mengembangkan diri. Sehingga kalau dia hanya ingin bertahan di zona yang nyaman itu saja, maka dia akan standar-standar saja kedudukannya. Saya hari ini juga tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang cukup kuat, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa saya Allah kuatkan untuk bisa sampai ke posisi itu, dan dengan posisi itu hari ini saya tetap bisa bahagia. Nah, itu. Jadi itu yang penting kepada generasi muda dan teman-teman podcast Palu bahwa mari kita tunjukkan semangat kita dan jangan pernah takut meninggalkan zona nyaman untuk masuk ke ruang-ruang baru dalam rangka meraih apa yang kita cita-cita. Amin, amin. Termasuk tidak berhenti juga untuk bermimpi berkompetisi lagi gitu kan ya. Amin. Tapi memang harus kita butuh calon-calon yang muda gitu kan, biar ada warna dan spirit-spirit. Baik, Kadayat, terima kasih Kadayat. Nanti mudah-mudahan masih bisa ketemu di lain waktu. Amin. Insyaallah. Lain tema yang lebih menarik. Terima kasih Kadayat. Baik teman-teman, ini Palu. Tadi banyak yang saya pikir banyak yang menarik juga. Kita banyak bicara soal semangat tadi sebenarnya Kadayat. Belajar dari Kadayat, proses panjang sebelum sampai di puncak karir gitu. Kemudian ada soal misalnya mengambil keputusan dengan berani gitu ya. Itu luar biasa. Dan memang kalau bicara anak muda pasti beda ini, visi dan keputusan-keputusan diambil beda. Baik, saya pikir terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kadayat. Kita ketemu lagi.
Sekian teman-teman, kita ketemu lagi di lain waktu di tema yang berbeda, tema yang lebih menarik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Palu Talk podcastnya orang baru.